Rekan-rekan remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di gereja, di rumah ataupun di rumah sakit, kita semua dipersatukan di dalam persekutuan dengan Roh Allah melalui ibadah minggu pada pagi hari ini, yaitu ibadah minggu Prapaskah yang pertama. Marilah kita memulai ibadah hari ini bersama kita naikkan pujian, inilah hari Minggu. Ibadah Minggu Prapaskah pertama ini dapat berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Teman-teman remaja, kata pembuka pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 15-16 yang berbunyi, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, kita yakin dan percaya bahwa Allah tetap berada di dalam komunitas orang yang percaya. Juga orang percaya di dalam Allah. Nah, ternyata kehidupan saling mengasihi itu bisa terjadi karena Allah hidup di antara kita semua loh. Sehingga kita bisa saling mempengaruhi dan saling membangun. Nah, di masa pandemi seperti ini, mungkin banyak banget di antara kita yang lebih banyak mengeluh nih daripada bersyukur. Seringkali kita lupa bahwa kita telah percaya akan kasih-Nya kepada kita semua. Di ayat sebelumnya pun, yaitu di ayat 9, dituliskan bahwa kasih terbesar yang kita terima adalah kasih Allah. Dia begitu mengasihi kita, sehingga Dia memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk hidup, mati, dan bangkit kembali demi menebus semua dosa kita. Saat ini kita pun telah memasuki Minggu Prapaskah 1, ya kita akan merenungkan kisah kesengsaraan Yesus Kristus yang rela menderita untuk kita semua. Sebagai remaja-remaja Tuhan yang telah mengalami kasih setia Allah, maka kita diingatkan kembali untuk tetap menebarkan kasih dimanapun dan kapanpun, termasuk juga kepada seluruh ciptaannya. Menyatakan kasih kepada orang lain bisa terasa sulit dalam keadaan tertentu nih teman-teman, terutama di masa seperti ini ya. Namun itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil, karena kasih Allah telah terlebih dahulu diberikan kepada kita. Mari kita menyambut nyanyian kita selanjutnya dalam pujian Ya Allah kasih-Mu besar. Besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku
besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Teman-teman, kita memasuki doa pengakuan dosa. Marilah kita menundukkan kepala kita dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta ampun. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang penuh kasih dan juga rahmat, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kami semua. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami dapat datang ke hadirat-Mu bukan karena kuat dan hebat, namun itu semua karena kasih dan penyertaan yang Kau limpahkan di atas kami. Namun ya Bapa, kiranya terlebih dahulu Engkau layakkan kami agar kami dapat layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, di masa pandemi seperti ini, kami seringkali melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Bahkan berulang kali kami melakukan kesalahan yang sama. Kami terus bersungut-sungut sehingga kami lupa untuk mensyukuri hidup ini. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakkanlah dan ubahlah hidup kami ya Bapa. Jadikanlah hidup kami baru. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan telah mengucap syukur. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Bagi kita yang telah mengaku dosa dengan bersungguh-sungguh dan berjanji untuk hidup dalam pertobatan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 yang berbunyi, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Adik-adik remaja, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama dalam rangkaian Minggu-Minggu Prapaskah. Kami mengawalinya melalui ibadah Rabu Abu beberapa hari yang lalu, dan kini kami bersyukur kami telah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Kami bersama akan menghayati perjalanan penderitaan Tuhan kami Yesus Kristus yang dicurahkan untuk keselamatan kami dan dunia ini. Sebentar lagi berita firman akan disampaikan.
Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan perenungan firman, dalam segala keterbatasan dalam dirinya, Tuhan memperlengkapi. Dan bagi setiap kami, umat remaja yang mendengarkan firman di rumah kami masing-masing, kiranya berita firman yang kami dengar di Minggu Prapaskah pertama semakin meneguhkan iman percaya kami bahwa kami punya Allah yang baik, Allah yang setia, dan kesetiaannya terus Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Injil Markus 1, ayat 9 sampai dengan 15. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Hosana. Halo, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat, penuh dengan sukacita, melanjutkan hari-hari yang masih Tuhan percayakan buat kita semua. Kita bersyukur hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Kita akan menghayati kembali perjalanan penderitaan Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk keselamatan kita dan dunia ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita semua setuju kalau dikatakan bahwa hidup ini adalah serangkaian proses. Kita bisa tiba sampai pada usia remaja saat ini pasti juga melalui proses. Awalnya adik-adik kita lahir di tengah dunia, kita menjadi bayi yang belum tahu apa-apa. Taunya hanya satu, kita menangis. Keponakan saya adik-adik kalau mau makan, mau tidur, mau buang air, pasti hanya satu yang bisa dia lakukan, yaitu menangis. Tapi semakin besar, beberapa bulan kemudian, sudah bisa mulai berinteraksi, mau makan, sudah punya tanda. Biasanya tangannya goyang-goyang, mulutnya udah mulai buka-buka mulut. Karena apa? Karena sudah siap untuk makan, dan ketika dia disuapin makan, makan dengan lahap. Awalnya memang baru makan bubur saring, kemudian bubur padat, dan beberapa waktu lagi pasti nanti akan makan nasi seperti dengan kita. Kenapa? Karena semakin besar kita juga akan mengalami penyesuaian. Setelah bayi adik-adik mulai berinteraksi, maka ia kemudian belajar merangkak, berjalan perlahan, sampai akhirnya dia mampu berlari. Inilah sebuah proses. Lalu ketika bayi itu menjadi anak kecil, lalu bertumbuh lagi menjadi anak usia remaja seperti kita, lalu lebih dewasa lagi menjadi pemuda, menjadi dewasa orang tua, dan juga pada akhirnya menjadi lansia, pasti dia akan menjalani satu rangkaian proses di dalamnya. Jadi kita ada sampai saat ini memasuki usia remaja tidak instan atau tidak langsung. Kita berproses di dalamnya. Tapi disinilah adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, persoalannya seringkali kita tidak mau berproses. Pengennya yang instan. Kenapa? Karena kita kepengen cari kemudahan, kenikmatan, gak mau repot. Jargonnya apa? Gitu aja kok repot. Inginnya apa yang cepat, enak, aman, menurut sudut pandang pemikirannya sendiri. Apalagi dunia kita. Dunia kita itu menawarkan begitu banyak kemudahan, bukan? Semuanya serba instan adik-adik. Sekarang kalau mau bikin mie, bikin ramen, mie Korea,
2-3 menit langsung jadi. Orang nggak mau repot. Kalau bikin mie, apalagi kalau masak mie pakai sayur begitu ya, sayurnya dipotong dulu, dipisahin telurnya, lalu mie-nya, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Orang inginnya yang cepat. Beli-beli sekarang semua pakai online, dapat diskon, ada cashback lagi, atau free ongkos kirim. Ini memang kemajuan yang ada di saat ini. Semuanya memudahkan. Semuanya bisa membawa dampak yang positif, tapi juga hati-hati ada dampak negatif kalau kita tidak sikapi secara bijaksana. Lalu apalagi dan kenapa orang enggan berproses? Orang enggan berproses karena selalu berpikir yang utama adalah hasilnya. Nggak soal lah gimana prosesnya, yang penting kan hasilnya. Kalau hasil oke, tapi melalui cara yang tidak oke, tidak baik juga teman-teman. Proses dan hasil sama-sama adalah hal yang penting. Kalau prosesnya baik, kita yakini mestinya hasilnya juga adalah baik. Karena itu berproses dengan baik, itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, termasuk di tengah kemudahan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar dari sosok Yesus, yang juga menjalani proses dalam perjalanan misinya. Inilah yang dituliskan dalam bacaan kita hari ini, Injil Markus pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan 15. Adik-adik tidak kebetulan kalau Markus menulis ada 3 peristiwa yang Kristus jalani sebelum ia memulai pelayanannya di tengah dunia ini. Yang pertama adalah peristiwa pembaptisan Yesus. Adik-adik, mengapa Yesus dibaptis? Bukankah Yesus itu tidak berdosa? Betul, Yesus tidak berdosa. Bahkan Ibrani 4 ayat 15 menuliskan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, kalau begitu, apa sebenarnya makna pembaptisan Yesus? Pembaptisan Yesus menunjukkan bahwa Yesus sungguh adalah Allah. Dan ini terafirmasi, terkonfirmasi dengan suara dari sorga yang mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tetapi juga adik-adik, baptisan Yesus punya makna. Bahwa Allah dalam diri Yesus adalah Allah yang sungguh memiliki bela rasa, compassion, solider dengan manusia. Melalui baptisan, Yesus menunjukkan bahwa ia mau mendekat, bahkan menyamakan dirinya dengan kita manusia. Supaya apa? Supaya bisa terhubung, terkoneksi, dan mewujudkan betapa kasihnya kepada kita manusia yang berdosa ini. Baptisan Yesus menjadi lambang dari pelayanan yang akan Yesus lakukan. Dan itu memungkinkan umat yang berdosa untuk bertobat, memperoleh pengampunan, dan terjadi pemulihan relasi dengan Allah dan ciptaan Tuhan yang lain. Adik-adik, kita menyadari bahwa karena dosa, memang relasi manusia dengan Allah terputus. Manusia terpisah dengan Allah. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi kehadiran Yesus memulihkan dan membangun relasi yang rusak akibat dosa itu. Karena itu kalau adik-adik perhatikan tema besar Paskah kita, kebangkitan Kristus memulihkan kehidupan. Karena memang berita Paskah adalah berita pemulihan. Itu peristiwa yang pertama. Yang kedua Yesus dicobai di padang gurun. Itu dituliskan dalam bacaan firman Tuhan. Bacaan kita menuliskan segera sesudah itu. Jadi segera Roh memimpin dia Yesus ke padang gurun. Dan ia dicobai oleh iblis. Yesus dicobai 40 hari lamanya. Dan dituliskan ada 3 pencobaan yang Yesus harus lalui. Yang pertama adalah tawaran yang terkait dengan kebutuhan jasmani. Yesus berpuasa, tentu dia merasa lapar. Dan kata lapar di sini adalah Yesus benar-benar berada dalam kondisi fisik yang sungguh-sungguh lapar. Sehingga dia sangat lemah tanpa asupan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Apalagi di padang gurun itu tidak ada tanaman, tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Orang
Adik-adik punya apapun, tapi kalau kebutuhan perut tidak terpenuhi, akan mengalami kesulitan, bukan? Nggak bisa mikir kalau kita lapar begitu ya. Emosional, bisa stres. Atau juga akan keluar karakter aslinya. Jadi kita tetap membutuhkan asupan untuk tubuh. Karena itu dalam masa raya Paskah kita dihimbau untuk berpuasa. Dan salah satunya adalah berpuasa makan, tidak minum. Tapi tetap harus juga menjaga asupan tubuh kita supaya kita tidak lemas, tidak lemah, tapi tetap bisa beraktivitas. Karena kondisi Yesus yang benar-benar lapar pastinya ketika dia berpuasa. Maka dituliskan oleh firman Tuhan, Yesus diminta untuk mengubah batu menjadi roti. Tapi apa jawaban Yesus? Yesus mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus tidak menuruti godaan iblis itu. Yesus tidak mau dasar tindakannya semata-mata hanya berdasarkan pride-nya atau egonya. Ia sadar bahwa tindakannya harus sejalan dengan kehendak Allah. Lalu tawaran yang berikutnya terkait dengan popularitas, pemuliaan diri, kesombongan. Gagal di pencobaan pertama, kini Yesus dicobai lagi dengan pemuliaan diri, kesombongan. Dan sederhananya kalau kita lihat, Yesus diminta untuk melakukan hal yang spektakuler, menjatuhkan diri dari atas bubungan bait Allah, bait suci. Dengan melakukan ini, Yesus akan diterima sebagai Mesias. Nah, pertanyaannya apa kepentingan pencobaan jenis ini bagi Yesus? Adik-adik kita perlu ingat bahwa saat itu Yesus tengah ada dalam masa persiapan untuk mengawali pelayanannya. Jadi menjadi sangat penting bagi Yesus untuk memastikan kuasa Allah itu sungguh nyata. Jika nyata adanya, maka itu menjadi modal berharga bagi Yesus untuk memulai karyanya. Karena itu iblis mencoba Yesus di sana untuk menguji kuasa Allah itu. Tapi sekali lagi Yesus melawan pencobaan itu dengan firman Tuhan, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis tidak menyerah, adik-adik. Ia menawarkan kemegahan dunia kepada Yesus, tapi ada syaratnya. Yesus harus menyembah iblis, atau dalam artinya bersujud, berlutut, menyembah dia. Tapi apa jawaban Yesus? Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi di sini kita melihat Yesus rela kehilangan kekuasaan dan kemuliaan yang mungkin saja ia akan dapatkan demi kesetiaannya pada panggilan untuk tidak menduakan Allah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami Yesus mau menunjukkan bahwa pencobaan di padang gurun adalah sebuah proses, bagian dari Allah mempersiapkan dan memperlengkapi Yesus. Dan tujuan pencobaan adalah bagaimana Yesus menggunakan kekuasaan mesianik dalam dirinya untuk menyelesaikan tugasnya. Kita lihat Yesus pada akhirnya menang. Ia memenangkan ujian itu. Dan ini membawanya pada peristiwa yang ketiga. Ayat 14 dan 15. Yesus memulai pelayanannya, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Jadi inilah adik-adik yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang dilakukan Yesus. Dan ketiganya membentuk satu rangkaian proses. Peneguhannya melalui baptisan oleh Yohanes Pembaptis, mengalami pencobaan di padang gurun 40 hari lamanya, sampai akhirnya dia memenangkan ujian itu, barulah Yesus memulai karya dan pelayanannya di Galilea. Dia memberitakan Injil Kerajaan Allah, menyerukan pertobatan, dan ketika umat bertobat, mereka mendapat pengampunan dosa. Mereka beroleh keselamatan. Jadi di sini kita melihat ketiganya dilalui oleh Yesus karena ia hendak menggenapi rencana Bapa, yaitu menyelamatkan dunia ini. Misi Allah dalam Yesus Kristus hanya satu, keselamatan, menyelamatkan dunia. Ia ingin memberikan kehidupan kepada kita, saya, adik-adik sekalian, dan seluruh ciptaannya. Karena itu inilah yang tema pada Minggu Prapaskah tuliskan. Wujud nyata kasih setia Allah, janji Allah bagi seluruh ciptaannya. Perjalanan Yesus dan seluruh proses yang ia lalui mau menunjukkan itulah kasih setia Allah bagi setiap kita, seluruh ciptaannya itu.
Ia tidak ingin dan tidak mau kita semua binasa. Karena itu Yohanes 3 ayat 16, ayat yang begitu kita hafal adik-adik mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih setia Allah untuk saya dan adik-adik sekalian. Ada sebuah lagu mengatakan, tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Jadi yakinilah bahwa kasih setianya selalu baru setiap hari, karena ia sungguh baik. Bapa kita sungguh baik. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana perasaan kita semua? Adik-adik sekalian, ketika kita mengalami kasih setia Allah. Coba sekarang kita renungkan 5 detik saja. Bagaimana perasaan adik-adik mengalami kasih setia Allah? Adik-adik, tentu kita menjadi pribadi dan komunitas yang selalu bersyukur. Bersyukur atas anugerah dan kasih setia Allah itu dalam hidup kita. Tapi adik-adik tidak berhenti sampai di situ. Mengalami kasih setia Allah bagi kita dan seluruh ciptaan mestinya juga mendorong kita untuk merespons kasih setia Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita meresponnya? Saya mencatat ada 2 hal. Yang pertama, bagaimana bentuk respon kita mengalami kasih setia Allah adalah ketika hidup kita selalu dibarui. Adik-adik, kondisi pandemi membuat kita memasuki tatanan yang baru, bukan? Perlu penyesuaian. Kita harus menjaga kesehatan diri dan sesama. Kita melakukan aktivitas dalam tatanan yang baru. Cara baru dalam bersekolah. Beribadah seperti ini. Bersekutu, kita beradaptasi. Namun, kita bersyukur kita tetap bisa dan harus bisa tetap memaknainya, adik-adik. Dan ini juga yang mestinya terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita telah mengalami kasih setia Allah, maka kita pun menjadi pribadi yang siap untuk hidup baru, dibarui dalam kasih Allah. Kita mau selalu berproses dan bertumbuh di dalamnya. Nah, pertanyaannya bagaimana konkretnya? Adik-adik, konkretnya sederhana. Adalah ketika kita jadi anak-anak Tuhan yang bertahan dan mampu melewati berbagai pencobaan, ujian, godaan, tantangan di tengah dunia ini. Terlebih kalau kita hubungkan dengan situasi pandemi saat ini, adik-adik. Situasi pandemi yang terjadi begitu berat. Banyak yang kemudian mengeluh, marah, kecewa, pesimis, atau mungkin juga kehilangan pengharapan. Kok ada pandemi ya? Kok saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kongkow, nggak bisa ke mall. Kok sekolah jadi begini ya? Kok kerjaan harus seperti ini? Kok Tuhan tidak menghentikan pandemi ini? Bisa jadi itu pertanyaan kita. Tetapi adik-adik, anak Tuhan yang telah mengalami kasih Allah, mestinya bisa melihat dan memaknai dalam perspektif sebaliknya. Oh, Tuhan tetap mengasihi saya. Karena itu saya mau bertanggung jawab pada apa yang Tuhan percayakan. Saya mau rajin sekolah meskipun secara online. Saya mau membantu teman-teman yang kesulitan karena pandemi yang terjadi. Saya mau tetap keep in touch, merespon di grup KR, saling menanyakan kabar, mendoakan, tetap bisa bertemu dan bersekutu secara online. Saya mau mengucapkan ulang tahun kepada mereka yang berulang tahun, khususnya juga di masa pandemi ini. Itu bentuk perhatian saya. Kalau di grup KR, saya suka perhatikan ada yang ulang tahun, puji Tuhan, responnya banyak. Happy birthday, selamat ulang tahun, tetap sehat, semangat, sukacita, diberkati Tuhan. Itu bentuk perhatian kita. Saya juga mau tetap beribadah bersama keluarga. Semakin kami sering di rumah, kami juga mau semakin dekat dalam relasi satu dengan yang lain. Adik-adik, inilah makna hidup yang terus dibarui. Itulah respon kita yang pertama atas kasih setia Allah. Lalu yang kedua, bagaimana respon kita? Respon kita adalah kita juga bersedia dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita melihat kisah Injil, baptisan ditandai dengan penyataan Allah dari sorga.
dan hadirnya Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Lalu kemudian setelah dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh. Lalu kemudian mengalami, ia dicobai iblis di padang gurun 40 hari. Kemudian dari padang gurun, Yesus kembali ke Galilea memberitakan Injil. Ketiga jalan kehidupan yang ditempuh Yesus, proses ini pada hakikatnya adalah jalan kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Dan inilah yang kemudian memampukannya untuk menggenapi misi Allah, yaitu menyelamatkan dunia, seluruh ciptaannya. Meskipun untuk itu ia harus menempuh jalan yang sukar. Jalan penderitaan itu tak soal. Karena yang dikehendaki hanya satu, misi penyelamatan bisa terpenuhi. Dan ia taat pada apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Kalau itu dihubungkan dengan kita sebagai remaja-remaja Tuhan, bagaimana kita menjalani hidup ini adik-adik? Apakah kita juga bersedia untuk hidup terus dipimpin oleh Roh Allah? Apakah hidup kita mau terus mengarahkan hati kita hanya kepada Dia? Hidup dipimpin Roh Allah berarti kita mau terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Meskipun situasi berat, sulit, mengalami sakit, ada yang kehilangan, orang yang dicintai dikasihi, tapi kita tetap berjalan dalam iman bahwa Tuhan menguatkan dan memampukan kita melaluinya. Terus berjalan dalam kebenaran Tuhan juga adalah kita mau bangkit, terus berjuang dengan keyakinan kita nggak sendiri, tapi kita punya Tuhan. Ada Tuhan bersama kita. Karena itu doa dan firman Tuhan menjadi dasar dalam pertumbuhan iman kita. Lalu apalagi adik-adik hidup dalam dipimpin oleh Roh Allah. Dikatakan hidup dipimpin oleh Roh Allah juga ketika kita berpola dan meneladani kehidupan Yesus. Kita bersedia terus untuk merendahkan diri kita. Dalam peristiwa baptisan Yesus, Ia adalah Allah yang rela mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia karena Ia mengasihi kita. Ia mencintai kita. Maka mestinya kita pun hidup dalam kasih seperti yang Kristus teladankan. Kita juga bersedia kalau kita meneladani Yesus menghadapi ujian dan pencobaan dengan ketaatan penuh kepada Bapa. Tawaran dunia saat ini banyak. Kalau tadi ada terkait jasmani, kekuasaan, popularitas, itu juga menjadi godaan kita di masa saat ini. Tetapi belajar dari Yesus, ia tetap fokus pada misi Tuhan dalam hidupnya. Bukan mencari hal yang nyaman, tapi dia rela menderita untuk kita. Lalu berpola dan meneladani Yesus, juga kita bersedia untuk memberitakan Injil Kristus yang menyelamatkan. Hidup kita menjadi berkat. Kita berbagi begitu banyak hal kepada sahabat-sahabat kita. Berbagi cinta, berbagi kasih, berbagi hati, berbagi hidup, berbagi pengalaman. Karena itulah yang bisa kita lakukan dalam usia muda kita. Kita menyaksikan Kristus melalui hidup kita. Karena itu hidupmu dikatakan adalah kitab yang terbuka. Dan biarlah Kristus hidup melalui kehadiran, tutur kata, sikap, dan perbuatan setiap kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita telah memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Minggu-minggu Prapaskah mengingatkan kita akan Kristus yang memasuki jalan penderitaan, via dolorosa itu untuk menyelamatkan kita. Dan yang Ia kehendaki hanya satu. Ia ingin memberikan kehidupan, memberikan pengharapan buat kita yang sangat dicintai dan dikasihinya itu. Ia mau memulihkan kita yang awalnya terbelenggu oleh dosa, tapi karena kasih-Nya yang besar, Dia ingin kita semua beroleh pemulihan itu. Karena itu minggu-minggu Prapaskah adalah minggu kita melakukan introspeksi diri kita, melihat ke dalam diri kita, merefleksikan hal itu di dalam hidup kita. Dan dari perenungan hari ini kita belajar dan kita merefleksikannya. Apakah kita mau terus menjadi remaja-remaja yang hidup di dalam Dia? Kita dibarui dan menghasilkan buah-buah pertobatan dalam keseharian kita. Dan yang kedua, apakah kita bersedia untuk mengarahkan diri kita hanya kepada Allah dan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah? Kiranya kita semua bisa menjawab itu dalam refleksi pribadi kita. Tidak mudah memang, tapi kita percaya Tuhan akan menolong, memampukan kita untuk melakukannya.
Selamat menghayati minggu-minggu Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, pertama-tama kami mengucap banyak terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati pagi hari kami dengan penuh kebahagiaan serta sukacita. Terima kasih telah memberi tidur yang nyenyak, udara pagi yang sejuk, dan suasana yang damai. Kami sungguh bersyukur atas berkat pemberian-Mu ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan para pejabat tinggi negeri kami. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu, berkati obat-obat yang mereka minum, agar mereka sembuh hanya dari mukjizat-Mu. Ya Bapa, Engkau tahu kondisi dunia sekarang ini yang sedang dilanda wabah COVID-19 atau virus corona ini. Bapa yang Maha Pelindung, Pengasih, dan Penyayang, kami datang kepadamu untuk memohon kepadamu, kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami dari keadaan yang rumit ini, terlebih lagi menyingkirkan wabah ini dari antara kami ya Bapa. Karena kehadiran virus ini, kami menjadi khawatir untuk berkumpul di rumah-Mu, untuk memuji nama-Mu yang mulia. Namun Bapa, janganlah menurut kehendak kami, melainkan menurut kehendak-Mu lah yang terjadi. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dilandaskan pada firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1 atau dapat juga memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang telah disiapkan di ruang tata usaha lantai 2 pada setiap hari Sabtu pada pukul 9 sampai pukul 12 dengan tetap mengikuti protap kesehatan. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih karunia-Mu yang selalu melindungi kami. Pada saat ini kami mempunyai kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau layakkan dan kuduskan persembahan kami ini ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya.
Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah anak-anak Allah yang dilimpahinya dengan kasih setia. Hiduplah di dalam kasih setia Allah, sebab Allah telah rela mengorbankan anak tunggalnya demi manusia ciptaannya. Maka bangkitlah dari abu, tanda keberdosaanmu. Nyatakan yang terbaik dalam hidupmu kepada Tuhan Allah kita. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jari tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang rapuh Kau bantu, jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu, dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepada-Mu ya Tuhan, hidup kami apikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini marilah sambut berkat darinya. Kiranya Allah sumber cinta kasih kekal, Kristus sang penebus yang memulihkan dunia, serta Roh Kudus sang sahabat yang berdiam dalam hati kita, memenuhi hati kita dengan kasih setia, pemulihan dan persahabatan, serta memampukan kita untuk memancarkannya melalui diri dan hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.